Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بهداه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين واغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا وألحقني بالصالحين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hanya layak mendapat pujian dari siapapun, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memberi kepada kita sesuatu yang bisa menjadi pujian bagi yang lainnya. Kalau ada orang memuji seseorang karena tampannya, maka ketahuilah ketampanan itu yang memberikan siapa? Allah. Maka yang pantas dipuji siapa? Allah. Alhamdulillah. Maka dikatakan segala puji itu hanya milik Allah. Kalau ada orang kita lihat hartanya banyak, kita suka, kita puji dia, maka lebih layak lagi memuji yang memberikan harta. Jika ada orang terlihat oleh kita alim dia, pintar, cerdas, maka ketahuilah yang memberikan ilmu, yang memberikan kepandaian kepada dia siapa? Allah. Maka yang paling pantas berhak dapat pujian adalah Allah. Maka ketika ada seseorang yang memuji kita, maka kembalikan pujian itu kepada yang berhak memilikinya. Alhamdulillah. Kemudian salawat salam semoga terlimpah curahkan keharibaan pemimpin dunia wal akhirah, panutan kita, uswah kita, harapan kita bisa dapat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk andalan kita bisa sampai masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh jujur nih, kalau ngandelin amal kita buat sampai syurga, susah apa mudah? Susah. Ngandelin solat kita masih begitu. Belum lagi ngomongin khusyuk mah susah. Bacaan aja kadang masih belum benar. Belum lagi solat mikirin selain Allah, hilang sudah. Sulit dengan solat kita. Apalagi orang yang solatnya belang belentong, kata orang Bekasi mah. Solat diwajibin 5 waktu dalam 1 hari. Tapi ada orang yang kalau kita lihat KTP-nya agama Islam, tapi dia solat seminggu sekali. Solat apa? Jumat. Ada nggak yang begitu? Kalau ngandelin solat susah kayak. Ngandelin apa ya? Ngandelin sedekah lagi, ya Allah.
duit bertumpuk, di ATM ada, di rumah ada, di dompet ada, beras di rumah ada, telur ada, rezeki ada. Tromol masjid lewat, kira-kira ada masuk 100.000 enggak? Waduh, ini kelas berat. Paling banter masuk berapa tuh kira-kira? Nah, Jumatan paling banyak di sini kalau dibuka tuh kotak paling banyak berapaan kira-kira? Hah? Gambar bedak apa sih itu? 2.000 abu-abu. Ya Allah, mana yang lecek lagi. Susah, berat. Maka satu di antara harapan kita tuh melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafa'atul uzmah di yaumil qiyamah. Pagi ini ayyuhal ibad, wahai hamba Allah, kita akan awali insyaallah mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah. Dari awal sampai akhir nih kitab membicarakan tentang Rasulullah. Pas banget kalau bahasa Bekasi itu. Pas mulainya bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu ulama mengatakan juga bulannya Rasulullah. Bulan Sya'ban itu. Kenapa? Karena di bulan ini Allah menurunkan satu ayat Quran yang kita semua hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Seolah Allah memerintahkan kepada kita semua sebagai umatnya, perbanyak ingat Rasulullah, perbanyak bersalawat salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Sya'ban. Semakin banyak orang bersalawat, semakin banyak ia dapat rahmat Allah. Ayyuhal ibad, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah nih, siapa orang yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, man shalla alayya salatan wahidah, nih satu kali, Allah salawat kepadanya 10 kali. Kalau kita salawat satu kali, ya Allah berikan rahmat keselamatan kepada Sayyidina Muhammad. Satu kali Allah kasih kita yang sama berapa kali? Berapa tadi? 10. Jangan 10. Kalau Allah kasih kita satu, Allah balas satu salawat aja. Nilai salawat dari Allah ke kita yang ampunan, yang rahmat itu jauh lebih besar dibanding salawat kita ke Rasulullah. Salawat kita mah kadang bari sambil ngantuk, enggak khusyuk, asal ngucap. Tapi kalau dari Allah satu, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kalau Allah, malaikatnya sudah salawat kepada seorang hamba Allah, kata Allah. Apa salawatnya Allah? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan. Orang yang udah Allah salawat kepadanya, Allah sudah kasih rahmat padanya, ini orang dijaga terus sama Allah supaya ada dalam rahmat Allah. Andai dia di kegelapan, dipindahin ke tempat yang terang. Andai lagi kesulitan, kesukaran, dipindahkan ke tempat yang penuh dengan kemudahan.
andai lagi terjatuh di bawah, diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi martabatnya. Begitu. Itu sholawat. Kalau Allah sudah sholawat, maka nggak jarang kita suka dengar minta saran sama guru, minta saran sama Abah Yai, minta saran sama ulama. Saya lagi begini nih, paceklik nih, saya lagi kurang ini nih, lagi begini, tolong masukannya. Kadang mereka cuma jawab satu kalimat, perbanyak sholawat. Perbanyak apa? Sholawat. Kenapa itu? Karena Allah yang janji tadi, kalau orang sudah sholawat, disolawatkan oleh Allah, artinya Allah bersolawat atau disolawatkan oleh Allah tuh, Allah beri rahmat dia. Maka jika Allah sudah balas dengan memberi rahmat, ayyuhal ibad, ini rahmat lebih besar dibanding adab. Catatan nih, rahmat Allah lebih besar dibandingkan adab. Saya tanya nih, jawab. Sakratul maut itu sakit apa enggak? Sakit. Keterangan hadis semuanya sakit. Sakit sakratul maut. Enggak aneh, tapi apa terjadi keanehan di mata kita ngelihat ada orang sakratul maut di akhir hayat bisa senyum? Subhanallah. Padahal sakit. Nabi Idris yang dijumpai oleh Rasulullah di langit keempat ketika Mi'raj, ini Nabi yang pernah minta rasanya sakratul maut seperti apa. Habis itu tapi minta dihidupin lagi. Supaya apa? Supaya saya kalau udah tahu rasanya pedihnya sakratul maut, saya lebih beriman, tambah serius lagi, tambah khusyuk lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris dicabut nyawanya oleh Allah. Malaikat maut menunaikan tugas. Selesai, dikembalikan lagi. Begitu sudah dikembalikan, terjadi dialog dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya nih Nabi Idris, wahai Nabiullah, apa yang barusan kau rasakan ketika aku cabut nyawamu atas izin Allah? Kata Nabi Idris, innal hayawan idan salakha jilduhu hala hayati famararatuhu asyaddu min alfa marrah. Wahai malaikat maut, kalau ada yang hidup, hewan atau manusia atau apa aja yang hidup, dikulitin hidup-hidup, bagaimana itu? Nanti kalau ada idul kurban di sini nggak usah disembelih, kelet aja jidatnya tuh kerbau, habis itu dikelet kulitnya. Kira-kira bagaimana itu? Yang megangin siapa kira-kira? Yang di kanan didepak, yang di kiri ditendang, saking sakitnya. Atau kita terluka, motor jatuh, terluka nih, putihnya kelihatan, kulitnya keluar, dikelet aja kulit kita. Tapi itu semua badan. Kayak apa itu pedihnya? Na'udzubillah. Kata Nabi Idris, kalau ada binatang dikulitin, kulitnya hidup-hidup, yang barusan saya rasakan 1000 kali lebih pedih dari itu. Ya Allah, 1000 kali. Saya baca ini hadis mikir langsung, ini kelasnya Nabi, kelasnya orang yang dekat sama Allah. Kelas kita bagaimana? Bagaimana ini? Nabi yang dekat sama Allah dicabut tuh kayak gitu rasanya. Apa kata malaikatul maut saat itu? Wahai Nabiullah, sampai sekarang belum ada satu makhluk pun yang aku cabut nyawanya, yang aku pisahkan dari jasadnya itu nyawa,
lebih lembut dari cara saya nyabut nyawa kamu. Ya Allah, paling lembutnya begitu. Ini kita bagaimana ya? Tapi bisa ada umat Rasulullah sakratul maut senyum. Bagaimana itu? Kalau tidak karena rahmat Allah nggak mungkin. Maka ada yang khasyi'ah, ada yang na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, dan seterusnya. Ada orang sakaratul maut itu penuh takut, ada juga yang girang, senang. Kenapa tuh bisa senang, bisa senyum? Kita lihat orang soleh begitu meninggal kok bisa senyum, padahal sakit. Semata-mata karena saat itu Allah sedang beri rahmat dia. Apa kata Rasulullah? La yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu. Tidak akan keluar ruh dari jasad seorang yang beriman kecuali dia akan lihat tuh dengan pandangannya saat itu tempat dia di mana nanti. Kalau orang-orang baik begitu sakratul maut matanya memang memandang seolah ke depan, tapi kalau ada anak lewat dia nyebut bapaknya ayah, anaknya tidak dihiraukan, istri tidak dihiraukan, dia diam aja, tetap matanya sedang memandang nikmat atau azab. Yang dilihat itu tempatnya surga apa tempat azab Allah neraka. Kalau yang dilihatnya surga, apalagi kalau bahasa kita yang dilihatnya itu perosotan, kolam renang surga yang pada berenang di dalamnya bidadari misalkan. Ini yang lagi sakaratul maut bisa senyum. Kenapa? Nikmat rahmat dari Allah sedang terbelalak di matanya. Itulah ibu-ibu dah tuh, ibu kalau ngelahirin anak sakit sampai kalau kita tanya sakit nggak bu? Ya Allah Pak Ustaz, 1000 tambah 1 penyakit dijadiin 1 saat ini. Sakitnya apa itu? Ngelahirin, kata dia. Ya Allah. Sakit sampai sebagian nggak mau lahirin lagi, nggak mau lahiran lagi, sakit, kapok. Tapi begitu kedengeran suara anaknya, dibawa anaknya sama suster, kepelukan tuh ibu, senyum, seolah sakitnya udah nggak kerasa, sembuh seketika. Padahal sakit. Kenapa tuh? Ada rahmat di depannya. Rahmat Allah tuh bisa nutupin kepedihan, adab yang Allah berikan kepada seorang hamba. Begitu ayuhal ibad. Maka orang yang bersolawat ini orang yang banyak dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar nih kitab tentang Rasulullah, harusnya kita paling banyak dapat rahmat. Karena dikit-dikit saya bakal ngomong Rasulullah, dikit-dikit saya akan bilang Nabi Muhammad, dikit-dikit saya akan bilang Sayyidina Muhammad. Siapa orang yang disebut namaku di depannya, dia tidak bersalawat kepadaku, maka orang itu rughima anf, hina. Dua. Jadi kalau belajar kita tentang Rasulullah tuh, itu orang yang belajar bakal dapat rahmat banyak atau hina yang banyak. Apa rahmat yang banyak? Setiap dengar nama Rasulullah disebut, dia sholawat. Ini majlis kalau begini, ada ulama, ada kiai, ada ustadz nyebut Rasulullah, tiba-tiba kita sholawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim. Setiap nyebut Muhammad, Allahumma salli. Setiap nyebut Rasulullah salawat, itu majlis biar berlima orangnya. Pulang dari majlis itu majlis sukses. Tapi biar majlisnya ada 5.000 orang, banyak.
disebut nama Rasulullah di depannya, Rasulullah, dia diam aja. Bakhil, paling pelitnya orang, kata Rasulullah. Kenapa pelit? Ama dirinya aja seolah dia nggak mau dikasih rahmat, diam aja. Rasulullah Mi'raj naik, dia diam aja dengar nama Rasulullah. Maka belajar Syama'il Muhammadiyah nih harusnya kita akan dapat rahmat sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa asrarihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Biar berkah, biar barakah. Ini kami baca dulu muqaddimah muallif supaya dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nuru habibina wa qurrati a'yunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menciptakan nurnya habibina, kekasih kami, wa qurrati a'yunina, dan cahaya mata bagi kami itu, qabla kulli khalqin, sebelum Allah ciptakan ciptaan lainnya. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ibad, riwayat hadisnya banyak. Yang sahih, yang hasan banyak. Di kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa karya Qadhiyat tentang penciptaan nurnya Rasulullah, yang sahih banyak. Kita nggak usah ngomongin yang selain yang sahih, yang sahihnya banyak. Bahkan kisah tentang Mi'rajnya Rasulullah itu sudah mengindikasikan ketinggian Rasulullah. Ketika naik bersama malaikat Jibril ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam, ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Batas langit di situ. Begitu naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril stop. Sampai sana batas malaikat. Itu wilayah yang bisa dijelajah malaikat. Makhluk yang namanya malaikat cuma sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini udah di luar langit. Jadi bukan langit. Bumi cuma 7, langit cuma 7. Di atas langit Sidratul Muntaha itu udah di luar langit. Setelah di Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya stop sampai sini aja. Kenapa? Saya kalau naik ikut bareng, saya akan lebur dengan kebesaran, keagungan cahaya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus saya bagaimana? Engkau sendiri naik, engkau mah enggak apa-apa, karena engkau memang yang diundang. Naik ke Rasulullah sampai ke Raf-Raf Mustawa, sampai ke Hadratul Qudsiyah, sampai di hadapan Allah tuh yang kita dapetin bacaan sholat itu kalau dipanjangin begitu. Sampai di sana, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah diciptakan asalnya min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percikannya itu nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya semua makhluk. Thumma dana fatadalla faqana qaba qausaini aw adna, sampai berjarak sama Rasulullah 2 panah, bahkan bisa lebih dekat. 1 panah misalkan 1 meter, 2 meter, lebih dekat dari 2 meter itu jaraknya waktu di Hadratul Qudsiyah, sampai dapat salam dari Allah, assalamu alaika, dan seterusnya jadi bacaan salat kita kalau bicara kisah Mi'raj. Maka ini sang muallif nih, dia memuji pertama kepada Allah yang telah menciptakan keagungan Rasulullah, bahkan nurnya jauh sebelum adanya makhluk.
Riwayat lain, nur Rasulullah itu diciptakan qabla ayyakhluqa Adama bi alfay'am, 2000 tahun sebelum adanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam nih bapaknya kita, bapaknya manusia. Begitu di surga diciptakan, lihat tiang-tiang arsy itu, tiang-tiang yang ada di surga itu semuanya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dipikirin, kalau la ilaha illallah saya tahu Allah yang nyiptain saya, tapi ada Muhammadur Rasulullah siapa? Saya belum pernah tahu, belum pernah lihat. Cuma pikiran itu dibawa terus sama Nabi Adam. Sampai kapan? Begitu Nabi Adam dipindahkan tempat oleh Allah, tinggal di bumi, dipisah dengan istrinya singkat, taubat kepada Allah, sampai Nabi Adam akhirnya berwasilah dengan nama Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad yang kulihat di surga, terima tobat saya. Begitu nyebut nama kekasih Allah, baru Allah tengok, dilihat bahasa kita, didengerin, diterima tuh doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahih hadisnya juga. Nih nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di dalam akan ketemu cahaya-cahaya Rasulullah. Bagaimana ketika tersenyum, dari celah giginya akan keluar cahaya. Ketika Sayyidati Khadijah, ketika Sayyidati Aminah melahirkan pun melihat berkasan cahaya tinggi. Ini cahaya ini beda. Kalau kita ini diciptakan dari apa kita? Kita dari apa? Hah? Yang dari tanah mana? Nabi Adam doang. Bapak dari apa nih? Kita dari apa nih? Dari air. Ya. Kalau khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Antara sulbi, ini ada air di sini nih, dari moyang kita dimasukin ke rahim ibu kita. Jadi kita tuh, yang kata Bang Haji Roma tuh, dari setetes air hina. Maka nggak pantas sombong, kita diciptakan dari setetes air hina, bahasanya begitu. Kita mah dari itu, Nabi Adam dari tanah, malaikat dari cahaya, tapi Rasulullah min nurillah, min nuri. Ya Allah, tinggi. Maka beliau mengatakan, terima kasih ya Allah, Kau telah menciptakan cahaya kekasih kami, cahaya mata bahkan sebelum adanya makhluk yang lain. Wa ja'alahu rahmatan lil alamin, dan menjadikannya menjadi rahmat atas semua alam. Siapa itu rahmat semua alam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayatnya jelas. Allah tegaskan, tidaklah kami utus, kami ciptakan Rasulullah itu melainkan menjadi rahmat bagi semua alam. Jadi bukan rahmat buat orang beriman saja Rasulullah. Buat yang gak beriman jadi rahmat. Bukan hanya buat orang doang Rasulullah. Buat makhluk lain juga jadi rahmat. Buat binatang jadi rahmat. Maka nanti ada perintah, arahan, larangan dari Rasulullah. Seperti kalau kencing, buang air kecil, jangan di lobang-lobang. Kenapa? Khawatir ada makhluk lain. Kalau di dalamnya ada semut rang-rang, kita lagi main bola di lapangan, kencing di lobang, di dalam ada semut. Apa tuh semut nggak kelelep itu? Zat beracun, bukan bensin itu. Malah habis makan jengkol pemain bolanya. Ini bagaimana? Ini bukan ngomongin hak asasi manusia lagi,
tapi hak asasi hewan dijaga oleh Rasulullah sallallahu. Tumbuhan semua ini namanya rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu bi sifatihil aliyah wa syama'ihil ilihir radiyah. Dan semoga rahmat ya Allah serta keselamatan Engkau curahkan kepada orang yang Engkau utus dengannya dengan sifat-sifat yang mulia ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasulullah subhanallah kita teramat sangat sulit. Sifat Rasulullah wa syamailir radiyah, dan juga perangai yang penuh keridhaan, rupanya, bentuknya penuh kesempurnaan. Syama'il ini Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat lain pernah ditanya oleh kalangan tabi'in, bagaimana rupanya Rasulullah. Nanti mungkin ada di dalam. Di antara mereka mengatakan, termasuk Sayyidina Hasan ibn Thabit, Rasulullah tuh gambarinnya bagaimana ya? Kalau ada orang bisa mesen dirinya sendiri mau diciptain kayak apa, Rasulullah tuh orangnya begitu, saking sempurnanya. Coba kalau itu terjadi sama kita, sama saya aja terjadi, mau diciptain kayak gimana? Waduh, saya pengen diciptain yang paling ganteng di sini. Kalau bisa kulit tuh jangan begini ya Allah, yang putih. Kalau dicolek dikit merah, begitu saya pengennya. Hidung saya itu begitu. Jadi Rasulullah nanti begitu dibahas tentang syama'ilnya itu, seolah itu memang yang terbaik. Jadi sulit gambarinnya. Saking sulitnya, udah ribet. Begitu ditanya sama yang lain, sama tabi'in, ditanya kata dia, Rasulullah mah terciptanya kayak mesen, dirinya pengen diciptain begitu. Dari badannya, bentuknya, semuanya penuh dengan kesempurnaan, keridhaan Allah subhanahu. Maka disebutnya nanti kesempurnaan itu uswatun hasanah. Kau mau tiru dari sisi apanya, memang yang terbaik, memang yang terbaik. Tuh, inilah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah ridho. Ini berlaku sampai di akhirat. Maka ketika turun suratul duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini sahabat jingkrak kalau bahasa kita, girang dia. walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika turun keterangan dari Allah bahwa saya akan memberikan kepada engkau ya Rasulullah sampai engkau ridho, sahabat senang semuanya. Begitu ditanya, kok engkau senang? Ketika Allah jamin Rasulullah akan dikasih sampai Rasulullah puas. Nih kalau dikasih nih, bapak ngadep ke bos, dikasih duit gaji, tuh 10 juta, masih mau lagi nggak? Masih, dikasih lagi 10 juta, masih mau? Masih, sampai bapak puas. Kira-kira bagaimana itu? Itu kalau ngasih ke Rasulullah tuh begitu. Allah akan memberikan kepada Rasulullah sampai Rasulullah puas. Sahabat senang. Begitu ditanya, kenapa senang? Karena kami tahu Nabi kami tidak akan ridho, tidak akan puas kecuali seluruh umatnya nanti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu. Ini namanya syafaatul uzma.
Rasulullah akan menghadap Allah, ya Allah, bukankah kau sudah berjanji akan ngasih saya sampai saya ridha, sampai saya puas? Masih ada umat saya itu, ya Allah, keluarin, masukin surga. Ini namanya syafaat ummah. Tuh, penuh keridhaan ini dari dunia sampai akhirat Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihil mutahhirin. Nabi namanya Muhammad, itu nabi kita. Nabi yang juga menjadi penutup di antara 124.000 nabi. Jadi nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah. Betapapun hebatnya, alimnya seseorang, pakaiannya, jubahnya, segala macam, tapi kalau ngaku nabi sudah nggak ada. Ngaku rasul udah penutup. Siapa penutupnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarganya yang suci, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 5 nanti yang akan kita pelajari, 5 yang masuk ke dalam sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihil muhtadin, dan sahabat-sahabat yang mendapat hidayah. Karena tidak semua sahabat tetap istiqamah dalam hidayah. Nanti ada juga ketemu dalam sejarah sahabat yang tiba-tiba berbelok dari hidayah Allah mereka. Ajma'in, semuanya mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan kitab Syama'il Muhammadiyah ini, wahai hamba Allah, kami baca dulu nih, merupakan kitab yang menjelaskan sifat dan akhlak Rasulullah. Jadi ini ngomongin sifat sama akhlak saja. Maka saya bilang tadi, dikit-dikit bakal ngomong Rasulullah, dikit-dikit akan ngomong Nabi Muhammad. Tinggal kita pulang dari sini banyak bawa rahmat, apa banyak bawa laknat, banyak bawa kemuliaan, apa kehinaan. Karena ini kitab kalau sudah dibahas haddatsana, hadis-hadisnya sudah dibahas, ini Rasulullah dikit-dikit disebut. Gigi Rasulullah kita dengar sholawat lagi, rambut Rasulullah kita dengar sholawat lagi. Ini akan banyak nyebut Rasulullah. Maka bergembiralah. Cukup kita bersolawat. Dengan itu nanti kita punya tali yang mengikatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kitab ini masyhur, wahai hamba Allah. Di kalangan ahli hadis, para ulama memang menyarankan kalau pengen kenal siapa Rasulullah, satu di antara referensinya suruh baca Syama'il Muhammadiyah. Referensi. Jadi kalau Pak Ustadz Pardi kayak gimana sih? Oh, dia itu kepalanya tuh begini, badannya tuh begini, itu kulitnya begini, orang suaranya. Itu kalau pengen kenal disebutin di mana itu? Syama'il Supardiyah, begitu. Bukan Syama'il Muhammadiyah. Seolah gitu ada bukunya. Yang mau kenal sama beliau baca tuh. Di antaranya begitu. Kitab ini disarankan oleh para alim ulama, dikarang oleh salah satu di antara ulama besar ahli hadis, yakni Muhammad bin Isa ibn Yazid rahmatal abrar, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imamut Tirmidzi, satu di antara perawi hadis yang kitabnya pun dibaca bukan hanya di tempat kita tapi di seluruh dunia, bukan negara kita aja, semuanya baca kitab Imam Tirmidzi. Beliau merupakan murid dari pengarang salah satu kitab sahih yang paling masyhur, yang derajatnya itu kitab terbaik di bawah Quran, yaitu Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini punya murid jadi kelasnya Imam Tirmidzi. Ya Allah,
Emang kalau gurunya cakep, muridnya cakep. Zaman tuh begitu. Kalau guru kencing berdiri, murid kencingnya maraton, bukan berlari lagi, maraton. Apalagi murid-murid zaman sekarang itu dikit-dikit, ya Allah, adabnya susah. Disuruh potong rambut, sebenarnya bukan masalah potong rambut enggak potong rambut, nurut apa enggak, punya jiwa nurut apa enggak, kan lagi dididik. Andai rambutnya bagus juga ada guru bilang bagusan botak. Ini bukan masalah botak apa enggak botak. Pahami perintah guru itu, orang tua itu, murid mah, anak mah kudu belajar patuh, kudu belajar bakti sama guru, sama orang tua. Itu. Tapi anak zaman sekarang disuruh jangan ngerokok, malah rokok dibawa ke kelas. Disuruh jangan keluarin baju, baju malah dikeluarin. Beda sama kita. Zaman dulu mah masih banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkah orang tua kita juga yang soleh. Disampaikan oleh Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar nih, hadis-hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang sifat kebiasaan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk hadis-hadis yang marfu'. Hadis marfu' itu apa? Hadis yang sambung sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambung sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu nanti derajatnya itu macam-macam. Ada yang kategorinya sahih kalau kita mau belajar ulumul hadis, mustalahul hadis. Ada yang derajatnya nanti hasan. Ada yang hadisnya dhaif. Sebenarnya itu nanti kita ngomongin bab perawinya. Perawi itu apa? Yang nyampein hadis. Ini yang ngaji orang soleh semua nih, yang ngaji orang soleh semua. Tiba-tiba ada satu orang yang ngaji, ikut ngaji, anak tongkrongan yang kita tahu biasanya dia kalau malam suka mabok. Mana punya tato, tapi lagi ngaji, disampaikan nama Pak Kiai, disampaikan nama Pak Ustadz, lagi ceramah, lagi ngajar hadis. Kalau kau pengen kaya dalam Islam, diajarkan berbagi, semakin banyak berbagi, kau akan dijadikan kaya. Itu cara Islam bikin kaya orang. Hadisnya disebut, dia nggak hafal. Qurannya disebut, dia nggak hafal. Pulang ke rumah, ketemu sama teman-teman, ngomong tadi dari masjid, Pak Yai ngomong kita harus banyak sedekah, berbagi. Kalau ente mau banyak rezeki, menjadi orang kaya, berbagi. Diliatin mulutnya sama temannya, bukan nggak percaya yang diomongin, nggak percaya sama yang apa, yang ngomongnya apa. Iya, ini orang ya, bener ini orang ngomong. Jadi nggak dipercaya itu orangnya, bukan isinya. Tapi begitu yang datang Pak Ustadz Supardi ngomongnya sama, sahih, ini baru benar sahih. Kenapa? Yang ngomongnya emang orang benar ini, dia mah imam, dia mah emang soleh, baru nih saya percaya. Padahal mah omongannya sama. Makanya ada maqalah tuh, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diomongin, bagus omongannya ambil, jangan lihat siapa yang bicara, yang ngomong. Kalau lihat siapa yang ngomong, nanti kita dari awal udah nggak suka, nggak kita ambil. Kalau kata Al-Maghfurlah Gus Dur tuh, kalau keluar dari bool ayam, begitu bahasa beliau, kalau keluar dari bool ayam, telur makan. Tapi kalau keluar dari bool ayam,
tainya buang, begitu. Jadi jangan dilihat boolnya, yang keluarnya apa, begitu. Biar yang ngomong pengemis lagi compang-camping, omongannya benar, sahih, pakai, begitu. Mempelajari kitab Syama'il, saya percepat, memberikan banyak manfaat ayyuhal ibad. Faedahnya, fadilahnya diantaranya tentang keimanan, cinta nanti kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, fattabi'uni. Nggak bisa orang ngikutin kalau nggak cinta. Nggak bisa orang ngikutin kalau nggak cinta. Kudu cinta dulu sama Lionel Messi, baru mau berani ngorbanin duit beli baju nomor 10 ada tulisan Messi. Kudu berani, kudu cinta dulu sama Ronaldo, baru punya gaya nendang kayak Ronaldo, begitu bahasa kita. Kalau nggak modal cinta, nggak mau ngikutin. Dan dengan mempelajari kitab tersebut akan menjadikan kita merasakan nikmat, nyaman dengan perilakunya, dengan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana lazimnya seseorang yang merasa nikmat terhadap keindahan sifat akhlak yang baik. Ya Allah, kita kalau punya istri aja akhlaknya baik, rumah tangga rasanya nikmat. Nikmat. Atau istri kita nih punya suami kayak bapak nih, baik-baik semua. Ini istri kita nih nikmat bersuamikan kita. Setiap marah sedikit istri kita kasih 2 juta. Nikmat banget. Jadi istri itu nikmat banget. Kira-kira begitu nggak ya? Kalau begitu tuh, Masya Allah, girang bini, biarin dah. Gitu. Saya kadang kalau negor istri, jujur nih, saya kalau negor istri, kalau sedikit ninggin suara dikit aja sama istri, habis itu saya kasih duit emang. Jadi adem lagi, diam, senang deh, beneran ini saya ngomong di masjid ini, saya nggak bohong. Saya kalau mau ngomong serius sama istri itu kadang berapa aja pegang, habis pegang ngobrol, didengerin sama dia, beneran luar biasa itu, emang fulus itu ya, subhanallah, bikin reda. Jangan begini, jangan beli ini, tapi habis itu kasih duit, dia terima tuh nasihat. Tapi kalau cuma ngomong doang ngoceh, nggak ngasih, nggak didengar. Begitulah apalagi nanti sifat-sifatnya Rasulullah, dicaci, dimaki, diludahin, yang sakit ditengokin, dibawain parcel. Bagaimana itu? Dicaci, dihina, dikatain gila, dikatain penyihir, yang ngatain disuapin. Ya Allah, ini akhlak siapa ini kalau bukan manusia paling terbaik yang pernah Allah ciptakan? Nanti akan dibahas. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Paling sempurnanya ciptaan Allah. Tiada lain melainkan Rasulullah. Bahkan bukan hanya jasmaninya, yang di dalam juga, di dalam tabiat akhlak tuh semua disempurnakan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim itu isim fa'il, sifat Allah. Allah biasanya nggak mau nih kasih nih sifat ini ke makhluk, disandangkan. Kalau nasirun itu yang maha menolong tuh Allah. Kalau orang nasirun. Tapi kalau buat Rasulullah, kalimat itu dikasih tuh azizun, azimun. Ya Allah, seolah-olah udah nggak ada lagi yang ngalahin dia di antara makhluk-makhluk Allah. Yang paling tinggi akhlaknya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu. Memang begitu Allah melabelkan Rasulullah beda dengan yang lain. Kalau yang lain disebut sama Rasulullah nama, kalau Rasulullah tidak nama. Ini orang Sunda. Di sini ada orang Sunda nggak? Nggak ada. Orang Jawa ya? Jawa. Ini kalau orang Jawa, ada orang namanya Sugeng. Sugeng.
Beda sama dipanggil gini, Ndok. Mana yang lebih lembut? Mana yang lebih kerasa sayang? Jadi kalau ada orang Sunda dipanggil namanya Cecep sama Ujang, padahal bukan nama yang disebut, Ujang atau Nak, Bager, enggak Cecepnya disebut. Itu lebih sayang, lebih dekat, lebih muliain orang yang disebut Ujang, bareka mana, dibanding Cecep, bareka mana. Padahal sama, cuma sebutan nama langsung dengan panggilan kiasan itu lebih tinggi kiasan. Di sini Pak RT dipanggilnya Pak RT, lebih hormat dibanding nyebut namanya langsung. Siapa nama Pak RT-nya? Wow, misalkan sebut langsung, enggak hormat. Pak RW, itu lebih hormat dibanding sebut nama langsung. Allah tuh begitu kalau ke Rasulullah. Kalau ke nabi lain enggak, disebut namanya aja. Wa qulna ya Adam, Adam aja. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Yahya aja, ya Yahya, Yahya aja. Semuanya begitu. Tapi buat Rasulullah enggak. Ya ayyuhal muddatsir, muzammil. Jadi sebutan begitu. Atau julukan was-samaa'i wath-thariq, an-najmus tsaqib. Enggak sebut nama. Andai nyebut nama ingin berkisah, di Quran nih ulama tafsir, Allah gelarnya dibawa. Jadi kalau ada namanya Rahmat, jangan Rahmat aja, biar lebih menghormatin, panggil Pak RT Rahmat. Walaupun Rahmat aja boleh, emang namanya Rahmat misalkan gitu. Tapi buat lebih menghormati, Pak RT Rahmat, yang kami hormati Bapak Ketua RT Rahmat ini, itu namanya yang lebih menghormati. Yang kami hormati Rahmat, kemudian Budi, begitu kurang hormat. Yang satu RT, yang satu RW, enggak. Pak RW Budi yang baik hati, Pak RW Rahmat yang senang bebersih lingkungan, itu lebih hormat. Kalau di Quran Allah nyebut nama Muhammad langsung, gelarnya dibawa. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan seterusnya. Muhammadnya disebut, Rasulullahnya disebut. Wa ma Muhammadun, enggak cuma Muhammad, illa Rasul, Rasulnya disebut. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahnya disebut. Begitu Allah mendidik umatnya itu dengan Rasulullah yang satu ini itu kudu beda. Maka termasuk Syekh Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga tuh, Syekh Nawawi lebih kuat lagi, punya rasa nggak enak kalau beliau seolah sama kalau nyebut Muhammad, Muhammad aja. Maka beliau tambah Habibi Muhammad, Sayyidi Muhammad. Itu bentuk cinta saja dari beliau kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah aja nggak nyebut, begitu bahasanya. Allah aja nggak nyebut. Maka jadi datu pelajaran, boleh apa enggak, diperkenankan apa enggak. Sama kita dikaji dulu di Bahsul Masail sampai dapat keterangan-keterangan yang diperkenankan dan seterusnya. Begitu ayuhal ibad. Singkatnya, manfaat lainnya menjadikan diri kita itu setelah kenal tambah dekat dengan Rasulullah sambil selalu berharap cinta dan ridhonya, yang merupakan salah satu tujuan penting kiblat kita hidup di alam dunia ini. Mau dapat ridho Allah, kiblatnya Nabi. Kalau pengen jadi hamba Allah, jangan lihat siapa-siapa. Hamba Allah yang paling terbaik adalah Rasulullah. Kalau pengen lihat cara jalannya hamba Allah yang jalannya diridhoin sama Allah, itu cara jalannya Rasulullah. Kalau pengen lihat duduknya hamba Allah, itu duduknya siapa?
Rasulullah. Kalau pengen lihat cara tidurnya seorang hamba Allah, yang dilihat cara tidur siapa? Tapi belajar. Madepnya begini, yang kanan di bawah apa di atas, arahnya begini, apa telentang, apa tengkurap, begitu. Ntar belajar tuh. Ini semua arahan supaya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah. Dan merupakan suatu hal yang menggembirakan bahwa buku kitab ini hadir, selain menampilkan teks aslinya yang berbahasa Arab, juga menyajikan secara pemahaman yang menjadi ciri khas pesantren salaf. Itu ada cara ngelogat pegon tuh. Dulu saya belajar ngelogat tuh, kalam saya bukan pulpen, kalam tuh dicelupin di tinta. Jadi saya ke pasar tuh beli tinta doang, taruh di tempat kecil, busa, tintanya ditaruh. Saya punya kalam, jadi kalau ngelogat tuh gini, terus sekali colek cuma bisa 3-4 kata tuh, tercolek lagi sambil dengerin Pak Kiai nerangin. Gitu. Kalau sekarang kan pulpen jalan aja terus, enak kalau sekarang. Kalau dulu ngelogat tuh pakai kalam sebenarnya. Punya kalam nggak? Nggak punya. Beli pasar. Beli pasar. Dulu begitu. Ngelogat, ngartiin. Ini juga nih sebagian udah ada yang diartiin dengan logat pegon mungkin. Saya belum lebih detail bacanya. Yang berbahasa Arab namun sudah jadi ciri khas di pesantren salaf, yaitu makna ala pesantren. Nanti makna ala pesantren itu ada rujukan-rujukan, ada rujukan. Dalam ngelogat kitab itu nanti ada bab belajar rujuk. Jadi kalau ada Rasulullah atau kembali ke langit, as-sama, langit kita tandain misalkan. Ntar kalau ada langit lagi, jadi enggak setiap langit ditulis langit. Misal gitu. Cara itu kode-kode yang kita pelajari di dunia pesantren. Makna pesantren merupakan cara yang tepat, teruji dengan hasil yang sangat baik sebagai metode memahami, mempelajari teks bahasa Arab. Namun bagi yang belum bisa, ini sudah dimudahkan. Ada terjemahnya di bawahnya supaya kita lebih mudah memahami apa yang terkandung dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan sebagai penutup, semoga kitab ini membawa kemanfaatan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadi wasilah kita semua mendapat ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula menjadi amal jariah bagi setiap yang ikut andil. Oh, saya ikut beli kitabnya berapa sih? Sekian. Saya ikutan beli kitab. Nanti dipelajari sama orang. Ikut andil. Apa saja ikut andilnya atau belajarnya. Belajar juga itu namanya ikut andil. Belajar, mempelajari itu namanya ikut andil juga dalam mensyiarkan agama Allah, mengenalkan Rasulullah kepada halayak orang. Semua orang yang ikut andil mudah-mudahan dapat amal jariah dalam penyusunan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Ditutup, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga salawat rahmat salam Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya semuanya. Warzuqna, dan semoga Allah memberikan kepada kita rezeki kesempurnaan bisa mengikuti, namanya kamalal mutaba'ah, kesempurnaan orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Zahirnya ngikuti Rasulullah, sifatnya ngikuti Rasulullah di dalam dunia, di dalam agama, sampai nanti di akhirat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tutup walhamdulillahi rabbil, dan segala puji kembali kepada Allah, Tuhan yang menguasai semesta alam. Jadi pagi ini kita baca mukaddimahnya dulu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita awali
dengan bab pertama yang terdapat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga baca muqaddimahnya ini menjadi berkah buat kita, motivasi kita. Wahai para pecinta Rasulullah, kau cinta dengan Rasulullah, hati kita bilang iya, lisan kita bilang iya. Yuk kita kenali Rasulullah, belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Dengan mempelajari ini, insya Allah tambah lagi kecintaan, kerinduan, keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa dalam rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.